warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilandari. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1, siswa dari SMA Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas biologi dari Bapak Taufik Putra Ilahi tentang proses spermatozoa dan proses oogenesis. Nah, spermatozoa adalah proses pembentukan spermatozoa atau haploid atau sperma dari spermatogonium dalam testis jantan. Hal ini terjadi pada tubulus seminivirus testis. Nah, kita masuk ke tahapnya yang pertama, yaitu tahap pengganaan. Sel primer pria mengalami pembelahan meiosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Nah, tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer atau diploid. Nah, tahap ketiga yaitu tahap pematangan. Spermatofisit primer membelah secara meiosis membentuk dua spermatosit sekunder haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatip atau haploid. Setiap spermatip akan berdiferensi menjadi sperma atau haploid. Nah, itulah penjelasan tentang proses spermatogenesis. Sekarang kita masuk ke proses oogenesis. Nah, oogenesis adalah proses pembentukan ovum haploid fungsional dari sel germinal diploid dalam ovarium. Nah, yang tahap pertama yaitu tahap penggandaan. Terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia yang bersifat diploid. Nah, tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan oogonium mengalami pembelahan mitosis. Nah, pembentukan oosis primer atau diploid. Oosis primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber. Nah, yang ketiga yaitu tahap pematangan ya teman-teman. Tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormon pada tubuh perempuan. Perubahan tersebut mengakibat oosis primer membelah secara meiosis. 1. Menghasilkan oosis sekunder berukuran besar dan pada polar 1 berukuran kecil. Oosis sekunder berhenti saat terjadinya ovulasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.